Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 Farmasi kelas A akan mempresentasikan tugas pertama, yaitu tugas kemuhammadiyahan dengan dosen mengampu Bapak Unkar. Presentasi kali ini kita akan membahas tentang Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tarjid dan tajdid. Yang pertama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Ada Rizky Diatri Yuliani, lalu ada Catur Oktober Pamungkasi, saya sendiri, lalu ada Vanessa Tiara Puspita, ada Jesa Anisatu Soleha, dan Salsabila Denova. Selanjutnya, untuk pembahasan Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berwatak tajrid dan tajdid, untuk pembahasan yang pertama ada pengertian tajrid dan tajdid, lalu yang kedua ada model tajrid dan tajdid Muhammadiyah, yang ketiga ada model gerakan keagamaan Muhammadiyah, yang keempat makna gerakan keagamaan Muhammadiyah, dan yang kelima ada gerakan tajdid 100 tahun kedua. Selanjutnya, untuk pengertian tajrid dan tajdid akan dijelaskan oleh Rizky Dia. Pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab, berarti pengkosongan, pengungsian, pengupasan, pelepasan, atau pengambil alihan. Dikutip dari buku At-Tabiq Ali tahun 99. Sedangkan tajdid dalam bahasa Indonesia berarti permunian. Istilah ini tidak sepopuler ketika menyambut istilah tajdid. Sekalipun yang dimaksudkan adalah memurnikan hal-hal yang bersifat khusus, dalam ibadah kita, tajdid hanya mengikuti Nabi Muhammad SAW dan tidak ada pembaharuan. Sedangkan dalam muamalah, kata tajdid yakni melakukan modernisasi dan pembaharuan. Pengertian tajdid. Istilah tajdid berasal dari bahasa Arab yaitu jaddada yang berarti memperbaharui atau menjadikan baru. Kata ini pula bentukan dari kata jada, yajidu, jiddan, jiddatan, artinya sesuatu yang sesuatu ternama yang besar, nasib baik dan buruknya. Bisa juga berarti membangkitkan, menjadikan muda, tangkas, dan kuat. Dapat pula berarti memperbaharui, memperpanjang izin, dispensasi, dan kontak. Selanjutnya yaitu berdasarkan uraian tersebut bahwa Islam modernis adalah paham keislaman yang didukung oleh sikap yang rasional, ilmiah, serta sejalan dengan hukum-hukum Tuhan, baik yang terdapat dalam Al-Quran maupun dalam alam raya berupa sunnatul. Selanjutnya adalah model tajdid. Dalam bidang kepercayaan dan ibadah, muatannya menjadi hurafat dan bid'ah. Hurafat adalah kepercayaan tanpa pedoman yang sah dari Al-Quran dan Al-Sunnah. Hanya ikut-ikutan orang tua atau nenek moyang saja. Sedangkan bid'ah biasanya muncul karena ingin memperbanyak ritual, tetapi pengetahuan Islamnya kurang luas, sehingga yang dilakukan adalah bukan dari ajaran Islam. Misalnya, selamatan dengan kenduri dan tahlil dengan menggunakan lafal Islam. Lalu yang kedua adalah model tajdid. Bidang keagamaan, yaitu penemuan kembali ajaran atau prinsip dasar yang berlaku abadi yang karena waktu, lingkungan, situasi, dan kondisi mungkin menyebabkan dasar-dasar tersebut kurang jelas dan tertutup oleh kebiasaan dan pemikiran tambahan lain. Pembaharuan dalam bidang keagamaan adalah membuat atau mengembalikan kepada aslinya. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan agama, baik yang menyangkut akidah ataupun ibadah harus sesuai dengan aslinya, yang sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Bidang pendidikan, dalam bidang ini Muhammadiyah
pelopori dan menyelenggarakan sejumlah pembaharuan dan inovasi yang lebih nyata. Bagi Muhammadiyah, pendidikan memiliki arti yang penting dalam penyebaran ajaran Islam, karena melalui bidang pendidikan, pemahaman tentang Islam dapat diwariskan dan ditanamkan dari generasi ke generasi. Pembaharuan dari segi pendidikan memiliki dua segi, yaitu segi cita-cita dan segi teknik pengajaran. Selain pembaharuan dalam pendidikan formal, Muhammadiyah juga telah memperbarui pendidikan tradisional non-formal, yaitu pengajian, di mana yang semula pengajarnya hanya mengajar ngaji dan ibadah, oleh Muhammadiyah diperluas dan pengajian disistematiskan dan diarahkan pada masalah kehidupan sehari-hari. Begitu pula Muhammadiyah telah mewujudkan bidang bimbingan dan penyuluhan agama dalam masalah-masalah yang diperlukan dan mungkin bersifat pribadi. Bidang sosial dan kemasyarakatan. Muhammadiyah merintis bidang sosial kemasyarakatan dengan mendirikan rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, rumah singgah, panti jompo, pusat kegiatan belajar masyarakat, yaitu PKBM. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, tajdid berarti pembaruan, modernisasi atau restorasi. Orang yang melakukan pembaruan disebut mujaddid. Sedangkan istilah modernis dalam bahasa Inggris atau modernisasi dalam bahasa Indonesia atau pembaruan dalam Islam diartikan sebagai upaya yang sungguh-sungguh untuk melakukan reinterpretasi terhadap pemahaman, pemikiran, dan pendapat tentang masalah keislaman yang dilakukan oleh pemikiran terdahulu untuk disesuaikan dengan perkembangan zaman. Makna gerakan keagamaan Muhammadiyah secara harfiah ada perbedaan antara kata gerak, gerakan, maupun pergerakan. Gerak adalah perubahan sesuatu materi dari tempat yang satu ke tempat lainnya. Gerakan adalah perbuatan atau keadaan bergerak, sedangkan pergerakan adalah usaha atau kegiatan. Pergerakan identik dengan kegiatan dalam ranah sosial. Dengan demikian, kata gerakan atau pergerakan mengandung arti, unsur, dan esensi yang dinamis, tidak statis. Selanjutnya, model gerakan keagamaan Muhammadiyah. Seperti yang dituliskan di awal bahwa dalam konstitusi Muhammadiyah terdapat 3 model gerakan yang berwujud menjadi model gerakan, yaitu pertama, Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Kedua, sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar. Dan ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Pada dasarnya, Muhammadiyah telah menggagas mengenai penguatan basis gerakan. Sejak awal berdirinya, bahkan dalam muktamar pada tahun 1970-an telah diputuskan untuk menggalang jamaah dan dakwah jamaah atau GJDJ. Hanya saja, gagasan tersebut belum terimplementasi secara maksimal dalam aktivitas gerakan organisasi. Kesadaran yang sama muncul pada muktamar Kesadaran yang sama muncul pada Muktamar ke-46 di Yogyakarta dengan adanya program revitalisasi cabang dan ranting serta pembentukan lembaga pengembangan cabang dan ranting atau LPCR. Sebagai respon atas kondisi global dan tantangan yang dihadapi. Kesadaran untuk memperhatikan masyarakat di akar rumput merupakan kelanjutan dari spirit perubahan formasi sosial dengan keterlibatan dalam penguatan kesadaran sosial, politik, ekonomi, dan ideologi. Kini terkooptasi oleh kecenderungan kapitalistik, birokrasi, dan politisasi yang berlangsung secara masif pasca Orde Baru. Dan terakhir, beberapa dekade yang lalu telah dirumuskan pembinaan jamaah, keluarga sakinah, dan
Qaryah Thayyibah untuk memperkuat basis gerakan. Muhammadiyah merupakan organisasi pergerakan kader Muhammadiyah dituntut untuk selalu bergerak dalam menyebar syariat Islam yang terinspirasi dari surat Al-Imran ayat 104. Muhammadiyah bukanlah gerakan sosial keagamaan yang biasa, tetapi sebagai gerakan Islam, pergerakan organisasi terkait erat dengan perkembangan agama Islam di Nusantara. Tidak hanya bergerak karena setiap dakwah yang disampaikan dan disebarkan harus berdasarkan bingkai petunjuk ajaran agama Islam. Islam tidak terbangun sebagai asas formal atau teks, tetapi menjiwai, melandasi, mendasari, merangkai, memengaruhi, menggerakkan, dan menjadi pusat orientasi dan tujuan. Tidak sekedar mengislam KTP, menjadikannya slogan dan simbolik belaka, tetapi menjadikannya jalan dan ruh kehidupan. Next. Inilah Islam yang modern. Islam yang melintas batas-batas kaku, tradisional, dan budaya. Islam yang senantiasa melangkah maju ke depan, sebagaimana semangat dasar gerakan Muhammadiyah dalam menyebarkan panji-panji agama Islam dan menghadapi pergolakan arah global dunia. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Berarti model-model tajwid seperti dalam bidang keagamaan, bidang pendidikan, dan bidang sosial. Dalam bidang keagamaan, seperti penemuan kembali ajaran prinsip dasar yang abadi, lalu memperoleh dan dapat mempelopori penyelenggaraan sejumlah pembaharuan dalam bidang pendidikan, rumah sakit, poliklinik, panti asuhan, panti jompo, dan lain sebagainya. Kiranya itu dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.